Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Gimana puasanya lancar apa enggak? Kalau saya alhamdulillah lancar. Meskipun sempat sakit juga, tetapi eh, saya merasa bahwa puasa hari ini adalah puasa yang paling fit, paling semangat dan paling luar biasa begitu ya. Kawan-kawan semuanya, sambil ngabuburit, saya mau mereview satu buku yang sangat luar biasa bagi saya. Ini dikarang oleh guru saya yaitu Bapak Asep Khairul Ghani. Nah, bukunya seperti ini, Forgiveness Therapy ya. Buku ini sangat relevan sekali dan kondisi saat ini. Apalagi mohon maaf di HP kita ini berseliweran sekali. Banyak permohonan minta maaf, bahkan sebelum Ramadan pun juga permintaan maaf ini masuk terus ke dalam HP saya begitu ya. Oleh karena itu saya melihat bahwa buku ini sangat luar biasa bagus, dan nanti di Idul Fitri pun juga kita akan saling memaafkan begitu ya, di momen-momen yang sangat luar biasa. Terlepas apakah nanti Idul Fitrinya ikut yang A ataupun yang B, saya kira dua-duanya benar. Tinggal kita mau memilih yang mana begitu kan. Cuma yang paling penting adalah kita memberikan terapi atau kita melakukan pemaafan ini menjadi pemaafan yang pas, sehingga banyak sekali yang terjadi setelah Idul Fitri ternyata tetap aja bermusuhan. Setelah Idul Fitri mereka tetap saja saling gibah, saling gunjing dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tanda bahwa ada yang salah dalam proses memaafkan begitu ya teman-teman semuanya. Saya Romi Ansarullah, saya akan memulai dari buku yang sangat luar biasa ini. Buku ini dimulai dengan satu tulisan yaitu Forgiveness Therapy. Maafkanlah niscaya dadamu lapang. Wah, indah sekali kan begitu ya. Karena jangan-jangan memang hari ini kita dipenuhi oleh kondisi-kondisi di mana dada kita itu sumpah begitu ya, sehingga rezeki kita pun juga jadi sumpah, pekerjaan juga tidak beres-beres begitu ya. Apakah Anda mengalami itu semuanya? Ya, yang paling penting adalah Anda yang paling tahu begitu ya. Nah, buku ini sebenarnya sangat layak dibaca begitu ya, karena buku ini juga cukup kuat secara teori, dan menariknya ini bukunya tipis sekali begitu ya. 168 halaman. Karena bukunya ini ditulis oleh seorang praktisi, maka buku ini tidak hanya melulu tentang teori-teori pemaafan, tetapi justru banyak membahas tentang bagaimana ilustrasi-ilustrasi untuk memaafkan, terus juga bagaimana teknisnya untuk memaafkan begitu ya. 168 halaman dengan 10 bab. Nah, tenang saja teman-teman semuanya, buku ini cukup mudah sekali untuk dibaca. Mudah sekali karena memang ya bahasanya juga ringan, ringkas begitu kan. Dan seringkali Pak Asep ini membawa contoh sehari-hari sehingga kita bisa langsung mencerna apa yang dimaksudkan oleh Pak Asep begitu ya. Nah, kalau semuanya semua bab ini cukup cepat saya baca kecuali bab 7 dan bab 8. Nah, bab 7 itu tentang tahapan memaafkan, dan bab 8 bagaimana cara-cara memaafkan, karena sifatnya itu teknis dan panduan begitu ya. Kalau panduan itu berarti kan memang tidak boleh ada satu tahapan pun yang itu terlewati gitu ya. Saya jujur membaca itu setengah menghafal. Saya membaca pelan-pelan karena kenapa, saya ada agenda, ada kepentingan untuk eh, mengaplikasikan itu dalam kegiatan saya sehari-hari, dimana kalau ada orang datang dan kemudian ada amarah yang luar biasa dan meminta untuk dilepaskan amarahnya, kejengkelannya dan lain sebagainya. Nah, saya biasanya menggunakan terapi-terapi yang dijelaskan oleh bukunya Pak Asep begitu ya. Nah, itu ya kurang lebih begitu teman-teman semuanya. Terus langsung saja pertanyaannya adalah apakah itu memaafkan begitu ya. Ini menarik begitu ya. Karena memaafkan itu seringkali kita mudah sekali mengucapkan, tetapi sulit sekali untuk dilaksanakan begitu, karena luar biasa berat memaafkan itu. Tidak semua orang itu mampu memaafkan, hanya orang-orang pilihan yang bisa memaafkan begitu ya. Kata-kata yang sangat khas biasanya, untuk apa saya memaafkan dia, luka saya itu udah terlalu berat, luka saya itu udah terlalu dalam gitu kan, dia itu sudah keterlaluan memperlakukan saya, hidup saya dihancurkan, kalau begitu kok dia enak sekali saya maafkan gitu. Ada kan kata-kata begitu gitu kan. Nah, ternyata hal tersebut menurut buku itu langsung kepada satu pertanyaan, apakah itu memaafkan. Nah, memaafkan itu kalau menurut buku ini adalah keputusan mengalirkan dendam dan hasrat untuk melakukan pembalasan. Nah, jadi di sini sebenarnya yang perlu dicatat adalah bahwa memaafkan adalah sebuah keputusan, artinya ada proses yang disengaja begitu ya. Nah, yang kedua, keputusan dibuat dengan sengaja untuk memaafkan, dan mengalirkan artinya menyalurkan keinginan untuk membalas melalui perilaku
atau melalui proses memaafkan. Nah, ini yang kemudian saya pahami begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah eh, mengapa harus memaafkan? Ini berat begitu ya. Ini dalam dunia di masyarakat begitu, terutama daerah pedesaan kita di mana kemudian antara tetangga ini saling guyub rukun begitu kan. Atau mungkin kalau di perkotaan ini di mana orang-orang lebih banyak menghabiskan waktu di kantor begitu ya. Pastinya juga terjadi gesekan-gesekan yang disengaja ataupun tidak disengaja begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa harus memaafkan begitu kan? Orang dengan amarah yang besar di dada biasanya mengalami pengalaman yang pahit gitu ya, dengan orang yang melukai pastinya. Ya apapun gitu, dihina, difitnah, dihancurkan hidupnya, dijegal karirnya atau bahkan mungkin difitnah sehingga kemudian dia keluar dari tempat bekerjanya dulu begitu kan. Dan efek dari situ kemudian keluarganya berantakan dan lain sebagainya. Ternyata juga apa namanya, hal ini seringkali membuat orang memilih untuk tidak memaafkan begitu kan. Atau di sisi lain, ketika kita misalnya mohon maaf tersinggung dan omongan orang dan kawan kita langsung mengatakan udahlah maafkan sajalah, memang orang itu aneh kok begitu kan. Jadi ada yang keliru kemudian dalam memahami mengapa kita harus memaafkan begitu ya. Nah, kawan-kawan semuanya, jadi seakan-akan banyak orang kemudian menolak memaafkan karena bagi dia itu sudah wajar sekali saya marah kepada dia karena perlakuan dia yang sangat keterlaluan begitu ya. Tetapi sebenarnya teman-teman semuanya, memaafkan itu bukan proses kita memberi kepada dia sebenarnya. Tapi memaafkan itu menjadi grant atau menjadi hadiah untuk diri kita, di mana kemudian kita memilih untuk melepaskan gelayut-gelayut emosi pada diri kita, sehingga hidup kita menjadi biasa lagi begitu ya, menjadi enteng lagi dan menjadi ringan lagi. Nah itu saya kira mengapa harus memaafkan. Dan faktanya ternyata banyak orang-orang yang memilih untuk tidak memaafkan, dan apa yang terjadi teman-teman semuanya, yang terjadi adalah dirinya mengalami hambatan-hambatan yang luar biasa banyak. Apakah fisiknya semakin drop, jiwanya semakin drop, pikirannya menjadi semakin kalut dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya memilih untuk memaafkan itu adalah sebenarnya memilih untuk menyayangi diri kita sendiri. Nah, udah mulai clear ya di sini ya. Ini mulai asik nih gitu ya. Nah, kalau begitu di bab tersebut ada pertanyaan, kapan Anda harus memaafkan? Kapan nih? Ternyata teman-teman semuanya, banyak orang yang keliru memaafkan gitu kan. Kekeliruan itu biasanya terjadi pada dua hal. Kekeliruan itu kebanyakan begitu. Pertama, dia terlalu lama untuk memaafkan. Nah, terlalu lama memaafkan itu orang baru memaafkan ketika sudah bertahun-tahun dia bercokol emosinya di dalam dirinya, bahkan kemudian berpuluh-puluh tahun dia baru bisa memaafkan begitu ya. Saya ada beberapa klien, bukan cuma satu dua tapi hampir orang-orang yang memiliki amarah itu dia menyimpan amarahnya itu berpuluh-puluh tahun. Kuat ya. Tabah begitu kan, dia menyimpan amarahnya, sabar begitu ya. Ada yang sampai 20 tahun, bahkan ada yang sampai 30 tahun dia memendam amarah. Yang terakhir itu bahkan itu sampai 40 tahun itu dia memendam amarah terhadap bapaknya. Karena dia melihat bapaknya itu mengabaikannya itu keterlaluan gitu, menurut versinya dia. Gitu. Nah, itu yang versi yang pertama, itu terlalu lama untuk memaafkan orang. Sudah berpuluh-puluh tahun di mana kemudian emosinya juga sudah betul-betul tergerus, fisiknya juga sudah tergerus juga, pikirannya juga mudah kalut begitu. Dan itu kemudian dia lalui selama berpuluh-puluh tahun gitu ya. Tanpa mau melepas emosi kemarahan itu. Atau yang kedua terlalu cepat gitu ya. Ya kalau kita tersinggung, alah udahlah maafkan sajalah begitu kan. Loh, jangan dulu ke sana gitu. Karena banyak orang yang memilih untuk memaafkan, ya sudahlah tak maafkanlah tanpa kemudian dia menghayati putusan dia memaafkan, ternyata tidak memberi dampak apa-apa begitu ya. Contohnya saya memaafkan, ya udahlah tak maafkan sampean gitu ya. Tetapi jiwa saya meronta-ronta nih. Batin saya berontak, ingin marah begitu ya. Tetapi kemudian mulut saya mengatakan sudah berhenti. Kamu gak boleh marah. Nah, tentu ada hal yang mungkin tidak pas begitu dalam kita memahami bahwa kamu dilarang marah. Sebenarnya bukan dilarang marah. Anda marah silahkan saja, tetapi ledakan di tempat yang tepat dan di posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat begitu. Karena kalau tidak diledakkan di luar, maka Anda akan meledakannya di dalam. Gitu. Oleh karena itu segera disalurkan begitu kan, supaya tidak terjadi ledakan di dalam. Nah, kalau begitu
Seringkali kita tidak kongruen begitu kan. Saya memaafkan tetapi besoknya saya ngerasani dia, saya ngomongin dia, saya masih sumpah sama dia. Itu berarti tandanya belum beres dalam pemaafan gitu ya. Nah, kalau begitu, kapan Anda memaafkan yang paling baik? Nah, yang paling baik sebenarnya begini. Untuk memaafkan itu Anda hayati dulu, pahami dulu konstruksinya apa nih, peristiwa ini apa nih. Jadi Anda pahami dulu masalahnya apa dan emosi apa yang Anda rasakan. Misalnya ketika saya marah sama seseorang, biasanya kan tidak hanya marah, tapi juga ada emosi-emosi yang lain yang ikut terlibat. Misalnya saya jengkel, ya kan? Saya tersinggung, ya kan? Terus juga saya merasa dilecehkan. Itu dipahami dulu perasaan-perasaan itu, jangan langsung dimaafkan dulu, nanti dimaafkan itu. Sebenarnya bukan berarti tidak memaafkan, enggak, tapi nanti dulu kita mengizinkan diri kita untuk memahami kejadian itu dan mengizinkan diri kita untuk mengerti perasaan-perasaan yang ada dalam diri saya ini apa aja. Jengkel, marah, terus juga tersinggung, merasa dilecehkan dan lain sebagainya. Itu pahami dulu begitu kan. Setelah supaya itu jelas, setelah supaya itu clear, oh ternyata masalahnya di sini dan saya merasa begini begini begini, barulah kemudian Anda masuk dalam tahapan selanjutnya yaitu tahapan pemaafan. Karena tanpa begitu, pemaafan Anda menjadi pemaafan yang kosong. Mulut Anda memaafkan, pikiran Anda memberontak betul ingin memaafkan, tapi batin Anda tidak ikhlas, batin Anda tidak lepas begitu. Nah, udah clear ya teman-teman semuanya. Nah, terus kalau begitu pertanyaannya adalah bagaimana tahapan pemaafan? Nah, ini mulai agak teknis lagi, tetapi ini teorinya juga cukup kuat begitu berdasarkan riset begitu ya. Nah, di buku ini juga disebutkan beberapa pendapat-pendapat tokoh tentang bagaimana memaafkan dan semuanya bagus-bagus begitu. Tetapi saya secara pribadi ada kecenderungan untuk memilih pendapat Fred Luskin dan pendapat Catherine Morgan. Nah, karena memang ini bagi saya dua orang ini cukup aplikatif gitu ya. Saya akan jelaskan aja pendapat Catherine Morgan ya. Menurut si Catherine Morgan dalam buku ini, ternyata dia memiliki 5 tahapan untuk memaafkan. Jadi ternyata panjang juga untuk memaafkan gitu. Ya enggak apa-apa, memang lebih baik panjang tetapi Anda beres begitu kan, daripada ya wes tak maafkan tapi besok gerundel gitu. Daripada ya sudah saya maafkan, udah saya lupakan, udah wes lali aku wes gak inget gitu. Bro, mekanisme pikiran itu tidak ada kata-kata lupa, tidak ada. Yang Anda bisa lakukan adalah Anda tetap ingat kejadiannya, tetapi Anda sudah netral batinnya. Anda sudah tidak lagi ada perasaan sumpah, Anda sudah tidak ada lagi perasaan-perasaan tidak nyaman dan lain sebagainya. Semuanya udah kembali lagi seperti biasa, meskipun Anda masih ingat kejadian itu. Gitu. Nah, menurut si Catherine Morgan, teman-teman semuanya, ada 5 tahapan ternyata yang harus dilakukan oleh seseorang yang dia memutuskan untuk mengikuti terapi pemaafan. Dan ini menariknya adalah teman-teman semuanya, yang dilakukan si Catherine Morgan ini ternyata bisa dilakukan sendirian. Cuma saran saya kalau masih juga ternyata sumpah begitu kan, sebaiknya Anda memilih untuk datang ke terapi. Terapi ya banyak lah, saya kira Anda datang ke konselor, Anda datang ke psikolog atau datang ke siapapun begitu ya. Karena salah datang Anda juga tidak beres-beres juga. Misalnya begini. Saya marah luar biasa dan kemudian saya meminta petunjuk kepada salah seorang yang dituakan di masyarakat misalnya. Dan orang yang dituakan itu mengatakan, "Yaudahlah, orang sabar itu mesti dapat surga. Sudahlah, Tuhan itu mesti bersama dengan orang yang sabar. Sudahlah, yang waras ngalah." Akhirnya apa, teman-teman semua, itu Anda seakan-akan dibuai begitu kan, dibuai oleh hal di mana Anda kemudian memilih untuk mengalah begitu kan, tanpa kemudian Anda diizinkan untuk mengakui bahwa Anda itu merasa marah, mengakui bagaimana perasaan-perasaan yang ada di dalam diri Anda, dan kemudian diizinkan Anda untuk mengerti apa kejadian yang sebenarnya begitu kan. Efeknya bagaimana? Besoknya Anda tetap kembali marah begitu kan. Apalagi kemudian Anda mengalami satu kejadian di mana kejadian itu mirip-mirip dengan apa yang membuat Anda marah. Nyaho. Nah, bagaimana 5 tahapan itu? Udah mulai menarik ini. Ini sebenarnya intinya di sini sih sebenarnya. Intinya. Yang saya pahami di sini intinya. Tetapi intinya ini tidak akan dipahami kalau bab-bab sebelumnya itu tidak Anda pahami. Kalau bab sebelumnya tidak Anda baca, begitu ya. Nah, apa itu? Satu ya. Satu, pertanyaannya adalah mengapa Anda marah? Yes. Saya dilecehkan di muka umum. Ya tulis. Ambil kertas dan tulis. Tulis mengapa Anda marah.
Anda dilecehkan, Anda merasa diabaikan, Anda merasa dipermalukan di muka umum, Anda dibuat tidak berdaya, Anda tulis semuanya. Ya, Anda sumpah, Anda merasa apapun itu silahkan Anda tulis. Itu yang pertama, mengapa Anda marah. Ya semuanya kan ada penyebabnya begitu kan. Jadi jangan langsung ngomong ya udah maafkan begitu kan, tapi Anda sendiri kemudian tidak secara jujur untuk mengetahui atau mengizinkan kenapa Anda itu marah begitu. Anda harus ngerti juga, Anda harus tahu juga kenapa Anda marah begitu kan. Nah, itu yang pertama ya, clear ya. Yang kedua, menurut si Catherine Morgan adalah hal baik apa yang pernah dia lakukan kepada kita dalam 1 tahun terakhir. Tulis di kertas yang tersendiri yang berbeda daripada yang pertama. Saya ulangi lagi, yang pertama mengapa Anda marah, Anda tulis. Yang kedua, tuliskan hal baik yang pernah dilakukan oleh orang yang membuat kita marah pada kita dalam 1 tahun terakhir, kebaikannya apa saja. Dan tulis di kertas yang berbeda. Ya. Yang ketiga, nah penasaran ya? Yang ketiga bro, nah ini agak nyesek nih. Semakin Anda egonya gede nih ya di sini. Ini ujiannya di sini nih. Anda ego ini mungkin akan gagal ujian di tahapan ketiga. Ini si Catherine Morgan ini pinter sekali. 3, ya, seberapa banyak Anda andil dalam kejadian tersebut. Karena tidak mungkin teman-teman semuanya dalam kejadian tersebut Anda tidak ikut andil. Pasti Anda ikut andil di sana. Ya. Tidak mungkin. Wah, menyalahkan dia yang salah 100%. Oke, Anda gagal di sana gitu kan. Anda tidak mau ngambil tanggung jawab. Gitu ya. Nah, itu dituliskan pada kertas yang berbeda. Jadi ada 3 kertas yang harus Anda tuliskan gitu ya. Pertama, saya ulangi lagi, mengapa Anda marah. Yang kedua, tuliskan hal baik yang pernah dia lakukan kepada Anda selama 1 tahun terakhir. Yang ketiga adalah seberapa banyak Anda terlibat dalam kejadian itu dan seberapa banyak Anda berkontribusi dalam kejadian yang membuat Anda marah itu. Tidak mungkin orang lain itu 100% salah dan kita juga tidak mungkin 100% benar. Hal yang sama juga, kita nggak mungkin 100% benar, 100% salah, dan orang lain 100% benar itu tidak mungkin. Dan itu Anda tuliskan dalam satu kertas yang berbeda. Nah, yang keempat, Anda kan yang pertama sudah nulis kan, yang kedua Anda sudah nulis, yang ketiga juga Anda sudah nulis. Nah, tahapan yang keempat, Anda kumpulkan di kertas tersebut di hadapan Anda dan Anda renungkan. Kira-kira apa sih hikmah kejadian ini? Apa sih makna dari kejadian ini? Anda terus renungkan. Apakah orang ini kira-kira penting untuk kehidupan saya? Apakah ada orang lain juga yang cukup penting tetapi belum saya libatkan dalam kehidupan saya? Begitu kan? Atau juga apakah kemudian hubungan ini masih bisa saya lanjutkan? Dan lain sebagainya. Anda terus renungkan begitu kan? Apa kejadian yang membuat saya, apa hal yang membuat saya mengalami seperti ini? Itu Anda renungkan semuanya, begitu kan? Nah, setelah Anda renungkan semuanya, baru masuk tahapan yang kelima, yaitu memaafkan. Gitu. Sehingga dengan cara begini teman-teman semuanya, pemaafan Anda itu menjadi pemaafan yang benar-benar mendalam sekali gitu kan. Saya memaafkan, saya memaafkan, tetapi saya pemaafan itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh pengertian, dengan kesengajaan. Jadi nanti ketika Idul Fitri teman-teman semuanya kita memaafkan orang itu memang benar-benar kita itu betul-betul fitri ketika itu sudah selesai. Sorry. Jadi ketika Idul Fitri itu kita sudah benar-benar bersih, karena setelah Ramadan kita sudah tidak amarah apapun, kita sudah tidak membawa dengki apapun, dan kita sudah tidak menyimpan kejengkelan kepada siapapun gitu. Karena sudah kita lepaskan semuanya. Ini menarik sekali ini. Wah, ampuh sekali ini buku benar-benar begitu ya. Nah, ketika di tahapan pemaafan ini teman-teman semuanya, ini lagi-lagi kemudian ini bukan berarti melupakan, tetapi kita itu memilih untuk melepaskan gelayut-gelayut emosi yang ada di dalam diri kita. Nah, bab yang ketiga, yang keempat, kertas yang kemudian kita minta renungkan, itu memang tidak harus 5 menit, 10 menit, enggak. Anda bisa merenungkan itu dalam 1 hari itu pun boleh. Anda renungkan semuanya, yang penting Anda jujur. Anda renungkan semuanya, mau setengah hari pun juga boleh. Itu tergantung pada kemampuan Anda masing-masing, karena tiap orang itu berbeda-beda bagaimana dia mengambil kesimpulan, bagaimana dia merenungkan begitu kan. Tidak bisa diburu-buru, pokoknya harus memaafkan dalam waktu 5 menit. Oh, enggak bisa. Anda harus memaafkan saya dalam waktu 10 menit.
Tidak bisa. Anda siapa? Ngatur-ngatur emosi saya gitu ya. Suka-suka saya dong saya merenungkan 1 hari, 2 hari, 3 hari begitu kan. Ataupun juga mungkin saya merenungkan 5 menit terus karena saya terlatih untuk merenung sehingga dalam waktu 1 menit pun juga saya bisa merenungkan itu semuanya dan keluarlah hasil begitu kan. Itu tiap orang beda-beda. Begitu ya. Asik nggak? Asik banget. Nah yang kelima, setelah hasil perenungan itu kemudian setelah kita kemudian masuk ke tahapan pemaafan. Nah setelah tahapan pemaafan itu kemudian teman-teman semuanya, sebentar, tanaikan sebentar. Makin asik ya. Nah setelah itu selesai kawan-kawan semuanya, di tahapan pemaafan itu Anda ada keputusan yang sangat luar biasa. Apakah orang itu akan kita kembalikan posisinya sebagai bagian daripada lingkaran inti kita atau tidak, itu suka-suka Anda gitu kan. Jadi misal oke deh saya maafkan, tetapi mohon maaf kayaknya Anda tidak bisa lagi nih menjadi lingkaran inti saya begitu kan. Karena mungkin setelah dipikir-pikir, setelah direnungkan bahwa kalau dia kembali lagi menjadi orang dekat kita misalnya atau menjadi orang dekat keluarga kita, rasa-rasanya kemungkinan terjadi lagi ini agak berat misalnya. Atau yang kedua mungkin kita juga setelah kita renungkan demi kebaikan bersama sebaiknya ya sudahlah kita seperti biasa sajalah, tetapi tidak begitu dekat begitu ya. Kita tetap ramah tetapi tidak kemudian melibatkan dia di dalam kehidupan kita misalnya begitu. Itu boleh-boleh saja begitu. Cuma intinya teman-teman semuanya, kita memilih untuk melepaskan semua amarah-amarah dalam diri kita melepaskan semua gelait-gelait emosi yang bercokol dalam batin kita, dan kemudian kita bisa menikmati kehidupan kita menjadi kehidupan yang normal seperti biasanya begitu ya. Nah begitu kurang lebih teman-teman semuanya. Nah kalau begitu selanjutnya adalah bagaimana cara-cara memaafkan. Wah ini luar biasa detail ini teman-teman semuanya. Jadi pertama tahapan pemaafan itu terpisah sendiri, dan bagaimana cara-caranya juga itu terpisah juga dengan diri sendiri. Dengan terpisah juga dengan tahapan pemaafan begitu ya. Saya hampir lupa, ternyata ada satu pertanyaan, dari mana pemaafan itu dimulai. Ini dari tulisan Pak Asep ini saya membaca bahwa pemaafan dimulai itu dari diri sendiri. Jadi sebelum kita memaafkan semuanya, kita sebaiknya memaafkan terlebih dahulu diri kita sendiri sebelum memaafkan orang lain gitu ya. Karena banyak orang kemudian merasa kecewa dengan dirinya sendiri, merasa marah dengan dirinya sendiri, merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Nah, justru itulah Anda harus memulai untuk memaafkan diri Anda sendiri, baru kemudian Anda memaafkan orang lain. Bagaimana Anda bisa memaafkan orang lain? Nah, Anda sendiri memang gagal untuk memaafkan diri Anda sendiri. Kan ini menjadi tidak sinkron, ini menjadi tidak kongruen begitu ya. Nah, yang ini unik nih, bagaimana cara-cara memaafkan. Nah, banyak sekali cara-cara yang sangat luar biasa yang dijelaskan oleh Pak Asep begitu ya di buku tersebut. Uh, tetapi ternyata juga mekanisme dalam tubuh kita, mekanisme hari-hari kita ini adalah mekanisme menerima dan melepas, menerima dan melepas. Contoh misalnya kita menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Menarik berarti kan menerima oksigen, dan kemudian kita juga mengeluarkan begitu ya. Nah, begitu pula juga dengan kegiatan sehari-hari makan dan minum. Kita makan dan minum dan kemudian kita membuangnya. Termasuk juga kita mandi begitu kan. Mandi adalah proses untuk melepaskan berbagai macam kotoran-kotoran yang menempel di dalam tubuh kita. Nah, dari buku itu dijelaskan ternyata ada 2 cara teknis yang dimana kita bisa menumpang kegiatan-kegiatan sehari-hari kita yang bisa kita pakai untuk memaafkan. Misalnya begini, saat kita makan dan kemudian kita buang BAB begitu ya, ataupun pipis dan lain sebagainya, niatkan kita melakukan itu tidak hanya membuang kotoran, tetapi juga sekaligus kita membuang berbagai macam emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kita, termasuk emosi-emosi amarah. Kita marah dengan seseorang, Anda berarti melepaskan amarah itu melalui proses pembuangan tersebut begitu ya. Termasuk juga ketika Anda mandi, ketika berguyur, kita seringkali ya mandi saja begitu kan. Kadang-kadang juga kita mandi sambil dengerin musik, kita mandi juga sambil lihat HP dan lain sebagainya begitu ya. Sambil lihat YouTube begitu kan. Tapi ternyata teman-teman semuanya, cara itu menjadi cara yang tidak mindful. Efeknya kemudian kita hanya bersih secara badan saja, tetapi tidak secara jiwa.
Nah, kalau begitu bagaimana caranya? Bayangkan ketika Anda mandi, Anda juga sama dengan tidak hanya melepaskan kuman-kuman ataupun kotoran-kotoran dalam tubuh kita, tetapi juga melepaskan berbagai macam emosi-emosi yang negatif yang ada dalam diri kita. Sekali kita guyur, itu berarti kita kemudian juga melepaskan berbagai macam emosi-emosi yang ada, yang masih menggayut dalam diri kita, begitu kan? Sehingga kita keluar dari kamar mandi itu dengan kondisi yang bahagia, keluar dari kamar mandi itu menjadi kondisi yang memang sudah benar-benar fresh jiwa dan raga. Asik nggak seperti itu, begitu ya? Nah, untuk bab selanjutnya di akhir-akhir sebenarnya buku ini eh, yang bab tersebut ya di akhir-akhir ini isinya tentang cerita-cerita pemaafan. Ini luar biasa gitu kan, dan yang paling terakhir adalah cerita-cerita bukan cerita-cerita tapi tentang kuat-kuat pemaafan. Sehingga pengertian kita tentang pemaafan itu menjadi pengertian yang semakin mendalam dan itu bisa kita aplikasikan karena memang kita bisa mengerti dari cerita-cerita yang ada di dalam buku itu. Nah, kawan-kawan semuanya luar biasa kan? Nah, saya sangat merekomendasikan Anda memiliki buku itu. Kalau Anda tidak sempat untuk membaca, karena memang tidak semua orang itu juga suka membaca. Ini saya kira semua orang tahu lah. Tidak semua orang itu tahan untuk membaca. Padahal dalam ayat Quran aja ayat pertama kan ikro begitu. Membaca ya baca buku, baca fenomena. Tapi hari ini kita melihatnya ya membaca Facebook gitu ya, bukan membaca buku. Buku-buku aja, sorry. Facebook ya tetap buku sih sebenarnya kan ada Facebook wajah, Facebook ya buku ya buku-buku juga. Coba pertanyaan adalah apakah dengan melihat Facebook Anda semakin sumpah atau menjadi semakin terinspirasi, ya Anda sendiri yang tahu begitu ya. Cuma kalau Anda tidak sempat membaca, tidak sempat membeli begitu kan, Anda bisa mendatangi konselor untuk membantu melepaskan emosi-emosi yang menggelayut dalam diri Anda. Ke psikolog juga cukup luar biasa gitu ya. Karena ketika Anda membereskan diri Anda sendiri, ya memang tahapannya lama gitu. Ibarat Anda nyukur rambut Anda sendiri, ya berat Pak. Terus juga Anda nyuntik diri Anda sendiri. Ada yang siap nyuntik diri Anda sendiri gitu. Ya tentu semuanya ada plus minus ya begitu ya. Anda lakukan sendiri tentu prosesnya lama begitu kan karena Anda juga ya Anda melihat diri Anda sendiri kan pastinya agak susah untuk berjarak begitu. Begitu kawan-kawan semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat dan ini bisa memberi dampak yang sangat luar biasa untuk kesehatan mental kita semuanya. Kita menjadi semakin bahagia dan semoga Ramadan kita pun menjadi Ramadan yang sangat luar biasa indah sehingga kita menghadapi Idul Fitri setelah selesai Ramadan, setelah selesai Idul Fitri ini menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran hati yang mengganggu kita, yang melayuti kita. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.